Recording bahwa in progress. firman-Mu tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Pujian ini sekaligus mengingatkan setiap kami, memang firman-Mu tidak pernah berubah, tetapi kami seringkali berubah Tuhan. Kami berubah setia, kami berubah tidak yakin kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau sekali lagi belajar firman-Mu. Kami mau sekali lagi dibekali oleh firman-Mu, sehingga hidup kami benar di hadapan Allah. Dan kami bisa kembali dengan yakin berkata, kami percaya bukan karena kami melihat, tetapi karena firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang amin buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah sekali lagi untuk setiap kami siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah hadir dalam puji-pujian kami, maka anugerahilah setiap kami sekali lagi dengan firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah sekali lagi, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu, hidup kami diperbaharui. Lewat firman-Mu, hidup kami dipulihkan. Lewat firman-Mu kami menjadi pribadi yang semakin baik hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah untuk setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Mari yang siap mendengar firman Tuhan siang hari ini, kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih buat pimpinan yang sudah mempercayakan ya pelayanan yang sangat berharga buat saya. Nah, Bapak Ibu tidak berpanjang-panjang, saya bukan pertama kali melayani di tempat ini gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di hari Kamis juga gitu ya. Karena saya kenal Pak Yo dari lama ya Pak Yo ya. Tidak selama Pak Yakob sama Pak Lukas, tapi cukup lama lah ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, saya, Pak Yakob dan Pak Lukas melayani di tempat yang sama, bukan di gerejanya. Tetapi kalau Bapak Ibu pernah dengar, kami mendirikan satu sekolah dan saya termasuk salah satu pengajar di sana gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar tentang ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan belajar tentang masihkah firman itu menyentuh hati kita. Pujian terakhir tadi cukup menarik buat saya gitu ya. Makanya saya berdoa bahwa seringkali kita memang berpikir firman Tuhan itu tidak berubah. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa yang berubah itu seringkali kita? Kita seringkali berubah gitu ya. Kalaupun kita yakin firman-Nya ya dan amin, tetapi situasi dan kondisi seringkali membuat kita bimbang. Situasi dan kondisi seringkali membuat kita ragu. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini banyak pergi ke gereja. Kamis ke gereja, Minggu ke gereja, terus kemudian ke gerejanya bukan hanya pagi dan sore gitu ya. Karena kita sesuai seperti pemazmur katakan, lebih baik di rumah Tuhan daripada di tempat lain gitu kan ya Bapak Ibu, ya dan amin gitu ya. Tetapi yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita siang hari ini adalah ketika kita beribadah, ketika firman itu kita dengar, pertanyaannya adalah masihkah firman itu menyentuh hati kita? Disentuh tidak kita dengan firman Tuhan? Dan saya ingin membagikan di bagian yang pertama. Ini betul bawah ya Pak Yoyo? Arahnya ke, oh ya. Saya dibantu, sudah nyala sih. Oke, bisa dibantu dari belakang juga boleh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin kita membaca tulisan yang sangat panjang ini gitu ya. Mari kita lihat, seringkali kita cuma mendengar, kali ini kita akan lihat dan baca bersama-sama. Terkait dengan judul yang saya berikan, maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Kapan terakhir kali firman Tuhan itu benar-benar menyentuh hati kita? Kita banyak beribadah,
Dan tentu saja kita banyak mendengar tentang firman Tuhan, tetapi yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing adalah kapan sih sebenarnya terakhir kali firman Tuhan itu benar-benar menyentuh hati kita. Maka selanjutnya saya menuliskan begini, bukan sekedar didengar atau dipahami. Bukan sekedar dengar ya Bapak Ibu, bukan sekedar paham. Maksudnya gini, oh ya aku tahu firmannya ya, yang nanti kita akan pelajari juga kita sudah sering kali dengar dan kita paham. Tetapi selanjutnya kata-katanya begini, tetapi yang membuat apa? Kita berkata. Berkatanya apa? Tuhan, firman itu sedang berbicara kepada saya. Ataukah seringkali ketika firman Tuhan disampaikan, kita ini nyenggol samping kita. Dan kita berkata, firmannya buat kamu ya, ini pas buat kamu. Tapi pernahkah kita memperhatikan diri kita masing-masing, lalu kemudian kita, Tuhan terima kasih, firmannya itu buat aku. Firman hari ini itu buat aku, sudah bisa ya. Terima kasih. Jadi kita mesti bertanya kepada diri kita, Tuhan firman itu sedang berbicara kepada saya. Lalu kemudian kalimat selanjutnya, kita semua mendengar firman, tetapi mengapa tidak semua hatinya itu masih tersentuh dengan firman Tuhan. Saya katakan masih ya, karena memang kita bisa saja disentuh oleh firman Tuhan, tetapi sudah lama kita tidak disentuh oleh firman Tuhan. Masih ingatkah ketika kita pertama kali mengalami pertobatan Bapak Ibu ya? Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Dan apa yang kita alami ketika kita pertama kali bertobat? Ketika pujian dinaikkan gitu ya, sama WL yang perutnya gendut tadi gitu ya. Kita langsung berkata, ya Tuhan amin gitu. Ketika diminta jempolnya dinaikkan, kita langsung menaikkan jempol kita semangat. Ketika diminta tepuk tangan, kita tepuk tangan dengan semangat. Tetapi bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun menjadi orang percaya, semangat kita masih sama enggak dengan pertama kali kita mengenal Kristus. Nah hari ini saya mau sentuh bagian itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya mau mengingatkan setiap kita bahwa sebenarnya firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dipahami, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu firman Tuhan itu seharusnya menyentuh kita dan membuat kita berkata, the word of God is for me. Untuk saya firman Tuhannya. Apa yang sedang firman Tuhan katakan buat saya, dan yang kedua yang paling penting adalah, apa yang firman Tuhan mau saya lakukan selanjutnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kapan terakhir kali kita memikirkan hal itu Bapak Ibu? Dan yang terakhir, apakah firman Tuhan sudah kehilangan kuasanya? Pemimpin pujian tadi mengatakan, enggak. Pujian tadi juga mengatakan enggak, kuasanya tetap sama. Maka di bagian akhir ini nyambung dengan WL tadi. Mungkin berarti yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah sikap apa? Hati kita terhadap firman. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Alkitab, kalau kita memperhatikan Alkitab dengan baik, Allah itu ngomong lebih penting pikiran atau hati? Hati dong ya. Makanya Alkitab itu sering kali menuliskan terkait dengan hatimu. Misalkan nanti kita lihat juga, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bukan pikiran yang dijaga, bukan daging kita yang dijaga, enggak. Hati yang dijaga. Dengan apa? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kasih salah satu contoh ya, kalau Allah benar-benar memperhatikan hati dibanding dengan yang lain. Saudara masih ingat enggak pemilihan raja kedua Israel? Siapa namanya raja kedua Israel? Siapa? Betul, ya namanya Daud. Kalau yang pertama namanya Saul. Yang ketiga namanya Salomo. Yang keempat namanya, nah wis sembuh ya. Kalau yang keempat ya, kita kan cuma setia sama 3 ya gitu ya. Yang keempat dan yang kelima nanti sudah pecah menjadi 2, terus kemudian rajanya wakeh Bapak Ibu. Tapi setidaknya yang keempat kita kenal nama Rehabeam, kita kenal nama Yerobeam gitu ya. Yang kepingin tahu lebih lanjut bisa ke kampusnya Pak Yo ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Nah ketika Allah memilih Daud, raja yang kedua, maka di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, ketika Nabi Samuel sampai ke rumahnya Isai, terus kemudian memilih raja selanjutnya, maka keluarlah yang pertama Elihu.
Dan ketika Samuel lihat Elihu itu tinggi besar gitu ya, Samuel langsung berkata gini, pasti ini yang dipilih oleh Tuhan. Perawakannya gede, kelihatan kuat gitu ya. Dan menurut saya wajar. Kenapa? Karena ketika Allah memilih Saul itu tingginya itu diantara orang yang lain itu segini loh Bapak, sebahu lebih tinggi daripada yang lain. Dan Samuel juga yang mengurapi Saul. Maka kemudian Samuel berpikir pasti Elihu. Tapi Allah langsung berkata di ayat yang ke-7. Jangan lihat perawakan, jangan lihat parasnya. Yang dilihat adalah, yang dilihat adalah hati. Kenapa hati Bapak Ibu? Karena dalam konsep Yahudi pada waktu itu, orang itu berpikirnya gini, hati itu merupakan center of life, pusat kehidupan. Kenapa pusat kehidupan? Karena hati itu merupakan gini, keputusan, pikiran, dan apapun itu didasari dengan hati. Itu sebabnya di dalam Alkitab Allah terus-menerus berkata hati, gitu ya. Terus berkata demikian. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 Allah berkata, hati itu sangat licik. Tidak ada yang lebih licik daripada hati. Dan Matius pasal 15 ayat yang ke-19 berkata, dari hatilah keluar segala sesuatu yang baik yang pertama dan yang kedua yang jahat. Semuanya ada di dalam hati kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya terkait dengan firman Tuhan kalau kita perhatikan, saya berkata yang terakhir, mungkin yang berubah adalah sikap hati kita. Karena apa? Perilaku kita tidak berubah kok. Setiap Kamis kita masih pergi ke gereja. Kita tidak marah-marah ketika firman Tuhan disampaikan. Ketika pujian disampaikan kita tidak lagi, buat apa pujian? Enggak. Kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah ketika pujian dinaikkan, kita sungguh-sungguh disentuh enggak oleh pujian. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita sungguh-sungguh merasakan enggak bahwa Allah sedang berbicara kepada saya. Ataukah kita cuman seperti pendengar yang mendengarkan terus kemudian lupa. Makanya banyak hamba Tuhan berkata di gereja itu jangan cuma 3D, datang, duduk, diam gitu kan ya. Jangan cuma itu, ya itu bagus sih sebenarnya. Tetapi kemudian yang tidak baik adalah kita pulang dengan nothing. Kita pulang dengan sama, hal yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau sikap hati kita berubah terhadap firman Tuhan, maka kita akan belajar bersama-sama. Kenapa sikap hati kita berubah? Kenapa sikap hati kita berubah Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Dan kita akan baca teks kita. Karena kalau enggak nanti saya pasti dimarahi Pak Yakub dan Pak Lukas. Teksnya harus dibaca dan Pak Yu gitu ya. Mari kita lihat ayat yang sangat singkat yang sudah sering kali kita baca juga. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari dan Jadi iman, ada kata iman, percaya itu timbul dari mana? Timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayatnya cuma satu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi kita akan cepat ya langsung seneng ya Bapak Ibu ya. Saya sudah lihat tekad Bapak Ibu terhadap firman sekarang ya gitu ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan kita akan lihat 3 hal yang penting. Sikap kita yang berubah itu sebenarnya karena apa? Dan mari kita perbaiki diri kita mulai yang supaya apa? Supaya kita punya semangat yang sama dengan ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menurut saya Roma menjelaskan sikap hati kita berubah. Kita tidak lagi disentuh oleh firman Tuhan karena alasan yang pertama. Kita ini mendengar tetapi bukan apa? Ya, bedanya apa Bapak Ibu ya? Cuma bedanya di belakang ini ya, kan. Tapi saya akan tunjukkan bahwa ini penting buat kita. Ini yang kita lakukan dulu pertama kali ketika kita percaya Yesus. Dan sudah seringkali tidak kita lakukan, sikap hati kita berubah. Yang pertama mari kita lihat, Alkitab itu menegaskan mendengar sangat penting.
Mendengar itu sangat penting. Di ayat yang ke-14 dari Roma pasal yang ke-10, di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Dan catat ini. Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum apa? Yang belum pernah mereka dengar. Jadi ayat yang ke-14 menegaskan buat kita, kalau kita belum pernah mendengar tentang Kristus, maka kita tidak mungkin percaya kepada Kristus. Di ayat yang ke-13 dikatakan gini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di ayat yang ke-14 langsung ditambahkan, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Jadi mendengar itu penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita mendengar, baru kemudian kita disentuh oleh Roh Kudus. Itu yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Tidak ada satu orang pun yang percaya Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Kita mesti yakin dengan hal itu. Jadi setiap kita yang hadir pada siang hari ini, kita yang percaya itu adalah karena buah dari Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh, di sana ada 2 kali kata dengarlah. Dengarlah. Dengarlah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, saya yakin Pak Yakub dan Pak Lukas pasti sudah menjelaskan hal ini juga, termasuk Pak Gembala. Pak. Ada sebuah konsep di dalam tradisi Yahudi. Dengarlah itu di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shema. Menggunakan kata shema. Pak Yolang tahu. Saya yakin ini dijelaskan. Bapak Ibu yang menarik gini. Pada waktu itu belum ada Alkitab. Pada waktu itu belum ada Alkitab. Jadi firman Tuhan itu disampaikan secara oral tradition namanya. Oral tradition itu apa? Oral tradition itu tradisi dari mulut ke mulut. Mari kita lihat ya supaya kita paham ya Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-7 dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu kemudian di ayat yang keempat dikatakan lagi, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dan lain sebagainya. Terus kemudian ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu lagi kan ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika apa? Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau juga harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahinya. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Jadi lihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perkataan Tuhan Allah kita, terus kemudian Tuhan itu Esa, itu terus menerus dikatakan. Waktu orang berjalan, waktu orang duduk, waktu berbaring, terus menerus dikatakan. Dan ketika saya mempelajari, saya menemukan bahwa setidaknya setiap orang Yahudi, pagi hari ketika mereka bangun, mereka akan mengatakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kepada anak-anak mereka, mereka pun mengajarkan hal yang sama. Pagi bangun ucapkan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lalu kemudian bukan hanya pagi hari, tetapi sore hari ketika mereka akan tidur, mereka mengatakan hal yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan bahwa ada Allah kita yang akan terus bersama-sama dengan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Jadi dengarlah itu penting. Alkitab menegaskan supaya kita terus-menerus mendengar. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 dikatakan gini, arahkanlah telingamu kepada ucapan-ucapan Tuhan. Di ayat yang ke-20 dari Amsal pasal yang 4. Nah, di dalam Lukas pasal 10 ayat 39 sampai yang ke-42, ini kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Marta dan kalau saya sebutkan kisahnya semua langsung tahu. Marta sibuk dengan berbagai macam hal, tetapi Maria, betul, duduk diam mendengarkan Yesus yang bicara. Dan Yesus berkata apa? Marta yang paling baik. Tidak. Yesus berkata apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bapak, Ibu dan Saudara lihat, Yesus terbaik. Tapi Yesus berkata, mendengarkan aku itu bagian yang terbaik. Kita sekarang tidak lihat Yesus. Berarti yang paling penting adalah the word of God. Firman Tuhan itu yang paling penting buat kita. Maria merasa tersentuh dengan apa yang Yesus katakan. Maria bingung dengan orang-orang. Maria telah memilih bagiannya. Bapak Ibu, firman sudah bisa kita nikmati. Tetapi ketika Yesus ada di depan kita, apakah dia akan berkata, sudah memilih bagian firman itu sudah benar-benar ada dalam. Bukan hanya kita miliki, Bapak Ibu. Era digital ini sekarang kita mudah sekali mendapatkan Alkitab. Kita sudah sangat jarang melihat orang yang membawa Alkitab dalam bentuk buku ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung ngomong, kata apa sih Alkitab? Tapi saya masih sering sih membawa. Saya masih sering membawa. Sekalipun saya juga menggunakan tab, sekalipun saya juga menggunakan. Bukan itu yang paling penting. Di era informasi ini semakin canggih, semakin kita mudah menikmati firman Tuhan. Tetapi sekali lagi pertanyaan, apakah firman itu pada akhirnya menyentuh kita sama seperti pada waktu awal kita mengenal? Dan di ayat yang ke-17 juga dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, Bapak Ibu. Kata pendengaran muncul lagi. Maka yang kedua saya mengatakan begini, kalau semua mendengar, mengapa ada yang tidak tersentuh? Saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin semua tidak tersentuh. Tapi saya mengatakan ada yang tidak tersentuh dan ada yang tersentuh. Mengapa? Kenapa semua mendengar, tetapi pada akhirnya seperti Roma 10 ayat yang ke-17, apa yang kita dengar itu pada akhirnya tidak menimbulkan iman. Kenapa tidak menimbulkan iman? Karena menurut saya ini Bapak Ibu, terlalu banyak mendengar, membuat kita pada akhirnya hanya apa? Terus kemudian bukan apa? Mendengarkan. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau mendengar, ya betul. Kalau mendengar itu sepintas selalu. Mendengar itu berarti masuk telinga kanan, wah masih mending Bapak Ibu. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri paling tidak masih melewati otak ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang masuk telinga kanan, mental telinga kanan gitu Bapak Ibu. Masuk telinga kiri, mental telinga kiri. Sama sekali tidak masuk. Sama sekali tidak masuk. Itulah yang dimaksud dengan mendengar. Tetapi kata mendengarkan, di ayat yang ke-17, kata yang digunakan dalam mendengarkan itu sebenarnya akouo. Dan akouo itu memiliki pengertian ini, bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan seksama. Lalu yang kedua, akouo itu bukan hanya mendengar dengan seksama, tetapi memikirkan Bapak Ibu. Kita mikir enggak ketika firman Tuhan disampaikan? Mikir kan ya Bapak Ibu ya? Cak Lontong aja berkata apa? Pikir gitu ya. Saya ingat Cak Lontong berkata gini, pokoknya ya apapun itu mikir dulu. Karena dengan mikir itu kita sedang menghindari 50% masalah yang akan kita timbulkan. Betul Bapak Ibu? Kita punya teman enggak yang asal ngomong baru dipikir? Menjengkelkan enggak buat kita? Saya punya Bapak Ibu termasuk mahasiswa dan seringkali saya berkata kepada mahasiswa itu, pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Karena jawabannya seringkali enggak match gitu loh Bapak Ibu. Seringkali enggak match.
Dan Yesus pernah menegur itu Petrus juga kan. Orang-orang yang sanguin itu biasanya cepat ngomong dulu, baru kemudian ketika ditanya baru sadar, oh iya ya, kata-kataku salah enggak ya tadi gitu. Akhirnya gitu. Akowo Bapak Ibu, kita kembali. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memperhatikan, memikirkan. Lalu kemudian yang selanjutnya yang menarik, aku itu berujung dengan sebuah respon. Kalau kita mendengar, Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-10, seharusnya percaya kita semakin timbul, iman kita seharusnya semakin timbul. Itu yang seharusnya muncul. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-18, Yesus bukan hanya berkata tentang mendengar, tetapi Yesus berkata gini, perhatikanlah caramu mendengar. Apakah kamu mendengar secara akowo, ataukah kamu sekedar mendengar? Kamu mendengar atau mendengarkan? Itu yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11, penulis Ibrani berkata gini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Penulis Ibrani berkata gini, tetapi kamu lamban di dalam mendengar. Kata lamban di sana itu menggunakan kata notroi di dalam bahasa Yunani. Yang artinya apa? Kita malas sebenarnya mendengar. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, ya wis lah ke gereja, nyanyi ya nyanyi, firman disampaikan, terus kita lupa. Saya seringkali tes anak saya Bapak Ibu, ketika ibadah remaja terus pulang saya tanya, tadi firmannya apa? Masih seger-segernya ya Bapak Ibu ya? Masih seger-segernya. Firmannya tentang apa? Tentang apa ya Pak tadi ya firmannya? Kebangetan. Yang kedua saya tanya, kalau enggak ingat judulnya apa, teksnya apa, ayatnya Alkitab. Wah judulnya aja enggak ingat apalagi teksnya ya gitu ya. Bapak Ibu kita sama enggak seperti anak saya? Saya seringkali tes demikian Bapak Ibu sama anak saya. Maka kemudian lain waktu, dia mendengarkan Bapak Ibu, dia mendengarkan. Karena apa? Dia ngomong jujur. Jangan-jangan nanti papa tanya. Paling tidak kalau papa tanya, tahu satu judulnya, yang kedua, tahu teksnya apa. Tapi kan saya tidak kalah pinter ya Bapak. Saya tanya. Terus kemudian ceritanya tentang apa. Nah dia mulai belajar Bapak Ibu, dia mulai belajar menceritakan. Bapak Ibu tetapi menurut saya, kita yang sudah dewasa ini kan tidak lagi harus pulang ke rumah terus kemudian ditanya atau Bapak Ibu. Tidak kan? Harusnya setiap kita kan mikir gini, bukan apa firman Tuhan hari ini, tetapi kalau sudah dewasa itu kan harusnya mikirnya, kalau saya pulang, Tuhan kepingin saya melakukan apa dari firman Tuhan hari ini. Dan itu yang harus terus-menerus kita lakukan Bapak Ibu. Baca firman Tuhan tidak cuma baca, tetapi kita tanya pada diri kita, yang saya baca, apa yang harus saya lakukan hari ini? Itulah Bapak Ibu yang dimaksud dengan disentuh firman. Dan itu yang kita lakukan pertama kali ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini greget pol untuk melakukan firman Tuhan. Kalau sekarang enggak, mari kita bertobat secara berjamaah. Karena firman Tuhan ini juga buat saya. Bukan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman ini juga buat saya. Saya jauh lebih banyak gitu ya, termasuk Pak Yu. Kalau dikatakan sebagai pengajar gitu ya, iya saya mengajar. Dan pertanyaan yang terus saya tanyakan juga, apakah saya masih disentuh oleh firman? Tapi saya ya pastikan, saya terus-menerus. Ketika saya membaca, saya masih merasakan bahwa ini firman Tuhan sedang berbicara kepada saya. Saya masih berkata gini, Tuhan dahsyat ya firman. Semakin saya baca, semakin saya tertarik untuk baca. Apakah kita mengalami hal yang sama enggak Bapak Ibu? Ataukah kita sampai sekarang seperti hamba-hamba Tuhan mengatakan, tidak bisa turu ya, obatnya satu. Apa? Satu pasal atau dua pasal Bapak Ibu? Cukup satu ya? Cukup satu ya? Itu menunjukkan keparahan kita ya. Paling tidak kan harusnya ngomong 5 pasal lah gitu ya. Tapi 3 pasal, 2 pasal, 1 pasal gitu cukup memberatkan buat kita dan langsung membuat kita. Bapak Ibu mari kita kembali ke semangat terkait. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Tapi sikap hati kita seringkali. Kenapa? Karena kita cuma mendengar dan kita bukan mendengarkan.
Bukan mendengarkan secara seksama, tapi pikir baik-baik. Di sekolah dulu saya sering kali diomongin dosen saya gini, kamu kalau ngantuk di sekolah karena apa? Karena kamu enggak mikir katanya. Kalau mikir enggak mungkin ngantuk kok katanya. Soalnya apa? Otaknya bekerja, terus kemudian kita memikirkan terus. Belum ada uji cobanya ya Bapak Ibu ya, belum ada gitu. Kalau Bapak Ibu mau uji coba ya enggak apa-apa gitu. Mari kita mikir sama-sama Bapak Ibu, mari kita mikir sama-sama. Ibrani 5 berkata kita mungkin mendengar tapi kita notroy, kita lamban, kita malas di dalam mendengar. Yang kedua, kita tumpul di dalam mendengar. Yang ketiga, kita tidak melakukan respon selanjutnya. Notroy itu artinya meresponi firman Tuhan. Bapak Ibu semua itu sebenarnya ujungnya pada apa? Ujungnya pada ketaatan. Nanti kita lihat di poin yang ketiga. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan gini. Yakobus menegur orang-orang karena apa? Yang pertama, orang-orang itu cepat mendengar. Tapi ini sebenarnya teguran karena mereka tidak cepat mendengar kan ya. Terus yang kedua, lambat berkata-kata. Yang ketiga, mereka cepat untuk marah. Itu yang ditulis di dalam Yakobus, surat Yakobus. Yakobus sedang berkata gini, kamu sebagai jemaat ya, seharusnya apa? Cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata. Kita ini lebih sering menghakimi firman Tuhan enggak Bapak Ibu? Kita sering berkata enggak, bukan buat aku. Firman Tuhannya itu saja, aku udah tahu kok. Karena lamanya kita jadi orang. Dan itu yang membuat kita hanya menjadi pendengar, bukan orang yang mendengar. Yakobus 1 ayat yang kita hanya menjadi orang yang cepat untuk mendengar. Kita lambat berkata-kata. Kita lambat untuk marah, tetapi sebenarnya semuanya adalah kita menghakimi firman. Maka pertanyaan buat kita, apakah selama ini kita hadir di kebaktian hanya untuk mendengar, tetapi pikiran dan hati kita tidak sungguh memperhatikan firman? Kalau kita sungguh memperhatikan firman Tuhan, maka kita memikirkan dan kita terus bertanya, respon apa yang akan tunjuk lewat firman Tuhan? Kalau firman Tuhan berkata tentang firman Tuhan, maka mari kita semakin giat di dalam membaca firman Tuhan. Semakin setia di dalam firman Tuhan. Semakin yakin di dalam firman Tuhan. Responnya seharusnya itu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa sikap hati kita berubah? Yang kedua karena mendengar, kita mendengar tapi apa? Tidak menerima. Loh kok bisa gitu? Saya kan sekarang percaya Yesus karena saya menerima firman Tuhan. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Roma tadi, Paulus berkata iman timbul bukan hanya dari mendengarkan tetapi juga menerima. Di ayat yang ke-16 Paulus berkata, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Lihat ya Bapak Ibu dari mulai ayat 13, 14, lalu kemudian di ayat yang ke-16, Paulus berkata, dan ini kutipan dari Yesaya pasal yang ke-53. Kita mungkin mendengar, tapi kita tidak menerima firman Tuhan. Tidak menerima, tidak secara lapang dada menerima firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak seperti pertama kali kita mengenal Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39 sampai 40 dikatakan begini, kamu menyelidiki kitab suci. Dan kitab suci itu berbicara tentang aku. Tapi di ayat yang ke-40, Yesus menegur orang. Yesus berkata, tapi kamu tidak mau datang kepada. Bapak Ibu ada banyak orang, kalau kita sering kali bersaksi. Kita menceritakan tentang Yesus. Ada banyak orang yang menolak. Hanya macam-macam Bapak Ibu. Alasannya apa? Yesus kok mati. Masa punya Yesus mati? Apakah kamu yakin bahwa Yesusmu itu bangkit? Kita yakin enggak Yesus itu bangkit? Yakin Bapak Ibu ya. Kenapa Alkitab memang berkata demikian? Dan itu memang menjadi syarat di dalam keselamatan kita Bapak Ibu. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, di sana dikatakan begini, sebab jika kita mengaku dengan mulut kita, kalau Yesus itu adalah Tuhan,
dan percaya dengan hati kita, yang dipercayai apa? Bahwa Yesus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi syaratnya dua sebenarnya. Mulut yang mengaku dan hati yang percaya bahwa dia pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Makanya pujian terakhir tadi mengatakan apa? Kita ini percaya sekalipun kita tidak. Bapak Ibu pernah lihat Yesus naik ke surga? Pernah lihat Yesus mati? Enggak kan? Kenapa kita percaya? Cuman saya mau tanya gini Bapak Ibu. Mari kita tanya ke dalam diri kita dengan hati kita. Benarkah ketika pertanyaan yang sama disampaikan kepada kita akan menjawab dengan tegas, ya aku percaya. Bapak Ibu kita percaya enggak Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pikir secara logika enggak masuk akal. Itu sebabnya hati penting buat kita dan hati itu penting buat Allah. Jadi yang kedua menurut saya sikap hati kita berubah karena kita mulai enggak nerima firman Tuhan. Kenapa enggak nerima firman Tuhan? Ya kita cuma mendengar kok sepintas selalu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita cuma mendengar, kita enggak mendengarkan secara seksama. Apalagi kita menerima. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata deksion. Yang artinya sebenarnya apa? Menyambut itu loh Bapak Ibu. Menyambut firman. Dan kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-21. Di sana dikatakan gini. Di ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak di dalam hatimu. Lalu ada kata yang menarik, dan apa? Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Kenapa? Karena firman itulah yang menyelamatkan jiwamu. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Menerima firman dengan apa Bapak Ibu? Dengan lemah lembut. Lemah lembut itu apa sih sebenarnya? Di dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan segala kerendahan hati. Yang artinya membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam diri. Ini menarik lagi di dalam Kisah 2 ayat yang ke-37. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang selamat. Di ayat yang ke-37 dikatakan, mereka yang mendengar perkataan Petrus itu, mereka apa? Mereka terharu. Tapi ketika saya bandingkan dengan beberapa terjemahan lain, bukan hanya terharu. TB2 yang saya bawa sekarang ini, yang diterbitkan tahun 2025, itu menggunakan kata tersayat. Jadi firman itu menyayat hati kita. King James Version menggunakan kata piercing, yang artinya seperti Bapak Ibu ditindik itu loh yang wanita. Sakit enggak kira-kira itu? Sakit lah ya. Dan firman Tuhan itu harusnya menusuk hati. Nah, ketika disampaikan masih enggak dia menusuk hati. Piercing kita enggak. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang kedua dikatakan apa? Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dia memisahkan apa? Pedang bermata dua yang sangat tajam, lebih tajam dari pedang manapun. Menusuk sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sumsum dan tulang, membedakan pikiran dan niat jahat. Itu yang dituliskan. Ini penting buat kita dan kita perlu memahami dengan baik betapa pentingnya firman Tuhan buat kita. Yang kedua, firman itu bukan hanya untuk didengar melainkan juga disimpan di dalam hati. Tadi saya kasih secuil Bapak Ibu, ayat yang ke-20. Arahkanlah telingamu pada ucapanku. Tetapi di ayat yang ke-20 penulis kitab Amsal berkata, kamu mestinya apa? Menyimpan di bukan sekedar hati, tetapi diterjemahkan dengan lubuk hati. Bagian hati yang paling dalam. Kita mesti terus-menerus simpan firman. Bapak Ibu, saya menghafalkan banyak ayat. Kenapa? Tujuannya apa? Bukan supaya diambil. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Amos, Amos itu berkata gini, nanti ya ada waktunya kamu cari aku tetapi kamu tidak menemukan. Ada waktunya kamu haus dan lapar akan firman Tuhan, tetapi kamu tidak akan menemukan firman. Saya membayangkan mungkin tab kita sudah tidak ada firman Tuhannya.
Saya membayangkan mungkin buku sudah tidak ada. Tetapi saya mau firman Tuhan itu saya simpan di dalam tubuh. Bapak Ibu kalau sekarang ditanya, hafal 3 ayat enggak? Ayat emas kita apa? Ada Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu dan gembala lewat ya. Tapi anak gembala saya belum tentu yakin juga sih. Karena anak saya waktu saya tanya, hafalnya mungkin cuma Yohanes 3 ayat yang ke-16 gitu ya. Apa yang dihafalkan pada waktu sekolah minggu, anak saya yang kedua itu juara terus Bapak Ibu. Di sekolah minggunya, Kak nasional gitu. Jadi pulang selalu bawa semacam sertifikat karena dia bisa hafal 1 ayat, 2 ayat gitu ya. Dan itu cukup membanggakan saya. Tapi ketika dewasa SMA saya tanya, sudah banyak yang lewat. Dia memang mengatakan, Pak kesusahan sehari untuk sehari ya Pak. Waktu lalu biarlah berlalu gitu ya. Yang sekarang kita menapaki masa depan gitu ya. Agak jengkel juga, dulu imut-imut sekarang, ya itu ya Bapak Ibu ya. Satu saja Bapak Ibu, yang tadi ini Roma 10 ayat yang ke-17 kita masih hafal enggak? Mari tutup mata, jadi satu ya Bapak Ibu ya, minggu depan satu lagi, minggu depan satu lagi, minggu depan satu lagi ya. Kan lama-lama menjadi bukit ya Bapak Ibu. Nah mari kita hafalkan. Simpan di dalam lubuk hati kita, supaya apa? Supaya mengingatkan kita Bapak Ibu. Saya meyakini gini, Roh Kudus itu tugasnya cuma mengingatkan kita. Kalau kita tidak punya apa-apa di dalam hati kita, apa yang mau diingatkan oleh Roh Kudus gitu loh Bapak Ibu. Pertanyaannya itu. Kalau mau tahu lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 juga mengatakan hal yang sama. Dan yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita menganggap firman hanya sebagai pengetahuan, bukan suara Tuhan yang menegur dan mengubah kita. Seharusnya kita sudah dalam posisi gini loh Bapak Ibu. Firman Tuhan itu menegur dan mengubah kita terus-menerus. Posisinya itu bukan hanya sekedar mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita mungkin mendengar tapi tidak merespon. Yang pertama mendengar tapi bukan mendengarkan. Yang kedua mendengar tapi tidak menerima. Yang ketiga ternyata mendengar tapi tidak merespon. Mendengar tentang Kristus seharusnya menuntun kita pada ketaatan, berujung pada respon. Lihat di ayat yang ke-21 dari Roma pasal 10, Paulus menegur. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa. Lihat, Israel loh ini, yang tidak taat dan yang kedua yang terus-menerus. Mereka tahu Taurat, mereka terus mendengar Taurat, mereka mengucapkan Shema tiap hari tetapi mereka tidak taat. Mereka terus-menerus membantah. Bapak Ibu respon mendengarkan dan percaya atau beriman sebenarnya adalah taat. Sebenarnya responnya mestinya adalah ketaatan, berujung ketaatan. Kalau saya membaca ya Bapak Ibu, saya kasih satu contoh. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu kan dikatakan begini. Hendaklah kamu itu apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan di sana itu menggunakan kata hagah. Kita ini seringkali berpikir merenung itu apa? Songgowang, mikirin nasib kita gitu ya. Besok makan apa gitu kan gitu. Merenungkan nasib kita yang semakin lama semakin tidak baik gitu. Tidak ya Bapak Ibu. Semakin lama semakin. Tapi ketika saya membaca di dalam bahasa aslinya, hagah itu memiliki pengertian. Bukan hanya membaca. Tetapi yang kedua, hagah itu memikirkan. Yang ketiga, hagah itu berujung pada sebuah respon. Berarti apa? Ketaatan. Pokoknya adalah ketaatan. Bapak Ibu kita yang disentuh firman Tuhan, itu seharusnya hari demi hari, itu semakin taat. Siapa yang berkata bahwa ikut Tuhan itu selalu diberkati, angkat tangan? Angkat tangan ya Bapak Ibu. Diberkati itu kan dua macam ya. Diberkati dengan berkat yang sesungguhnya. Yang kedua ketika masalah datang itu berkat atau enggak? Berkat dong ya kan. Karena apa? Roma 8 ayat yang ke-28 kan berkata, kita tahu ya betul, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam apa? Hal-hal baik. Enggak, di dalam
segala sesuatu, berarti hal yang baik dan yang tidak baik menurut kita. Tapi menurut Allah semuanya baik dan tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Makanya kita belajar tentang Ayub, Bapak Ibu. Kurang menderita apa sih Ayub? Yang kedua, kalau di PB, kita belajar dari guru agung kita secara langsung. Siapa dia? Terus dong, siapa yang pernah menderita seperti itu? Bapak Ibu, ketika saya ikut sebuah seminar gitu ya, seminar yang tertutup, ada sebuah kesaksian. Ada sepasang muda-mudi yang baru menikah. Lalu kemudian mereka ini mau pergi ke sebuah daerah ya Bapak Ibu, luar negeri sebenarnya. Dan mereka mendengar gini, hamba Tuhan yang sebelumnya, misionaris yang sebelumnya, itu baru saja meninggal. Meninggalnya bukan meninggal tua ya Bapak Ibu. Meninggalnya karena dilempari batu. Dilempari batu meninggal. Dan ketika mereka dikasih tahu, kamu benar tak? Baru menikah terus kalian mau pergi ke sana. Mereka berdua berkata, kami. Kemudian ditanya lagi, alasanmu kenapa? Tanya sederhana. Karena kami tahu bahwa apa yang akan kami alami di sana. Dia berkata gini, tidak secuil kuku pun dari penderitaan yang pernah Yesus alami. Itu yang dikatakan Bapak Ibu. Dan saya langsung cek di dalam hati. Apakah saya punya semangat yang sama untuk melakukan firman? Pasangan yang masih baru menikah loh Bapak Ibu, kalau kita perginya kemana? Ke Hawaii, ke Bali, ke Amerika, kan gitu tuh ya. Mereka dalam tanda kutip akan mengorbankan diri. Dan mereka berkata, kami mau seperti itu. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami sekarang sampai tahap itu, sampai tahap Kristus. Belum Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena namaku. Kita pasti dianiaya. Markus 8 ayat 34 berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Pertama sangkal diri Bapak. Karena apa? Ini yang paling susah. Bagi saya sepasang suami istri kalau mau gitu ya, mereka pasti akan memutuskan, enggak us orang lain aja. Tetapi mereka memutuskan. Karena apa? Karena mereka mengasihi Kristus. Kenapa orang-orang Rasul Petrus dan lain sebagainya mau mati? Karena mereka tahu Kristus itu more precious daripada segala sesuatu di dalam dunia, termasuk nyawa. Bapak Ibu, mari kita taat. Mari kita taat. Iman itu pada akhirnya akan menimbulkan ketaatan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ketika kita belajar tentang Abraham, di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 itu dikatakan begini. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan ketika Abraham percaya kepada Tuhan, tanah Kanaan itu tidak langsung diberikan. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, anaknya itu tidak langsung diberikan. Tidak, masih menunggu bertahun-tahun. Dan dia harus setia kepada janji Tuhan. Tetapi di pasal yang ke-22, kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat, Abraham langsung diuji. Di ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, Allah itu dengan jelas berkata gini, Abraham, Abraham. Lalu kemudian kalau misalkan diomongi, pergilah ke Gunung Muria, nanti persembahkanlah korban buat aku. Enggak. Di ayat yang kedua dengan jelas dikatakan, persembahkanlah anakmu. Lalu kemudian kata-katanya satu-satunya. Diminta mempersembahkan anaknya. Tetapi di ayat yang ketiga, Alkitab dengan jelas mencatat gini, keesokan paginya, langsung Abraham melakukan, Abraham taat kepada Allah. Iman itu berujung kepada ketaatan. Keesokan paginya diambil keledai, lalu kemudian memberi tempat, terus mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika mereka berjalan terus anaknya bertanya, Bapak, pisau sudah, kayu sudah, semuanya sudah siap. Mana korban persembahannya? Bayangkan hatinya Abraham. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga yang Abraham pandang. Apa yang lebih berharga? Lebih berharga dari segala sesuatu.
keyakinan Abraham bahwa kalau anaknya diambil, Allah pasti gantikan. Abraham pergi, lalu kemudian memang benar-benar dilakukan loh Bapak Ibu. Dia ikat anaknya, kayu disusun, ditempatkan, diambil pisau, dan dia akan lakukan hal itu. Pada waktu itulah Allah, Abraham, aku sudah melihat ketaatan, aku sudah melihat, maka persembahkanlah seekor domba. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman itu seharusnya menghasilkan sebuah respon. Gampang enggak? Enggak gampang. Menyakitkan enggak? Menyakitkan. Susah enggak? Sangat susah. Tetapi Saudara berkata, mari kita punya tekad untuk belajar melakukan. Yakobus 1 ayat yang ke-22 berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Karena kalau tidak, kita ini jadi penipu diri kita. Penipu Bapak Ibu, kita jadi orang yang fake. Maka yang ketiga, yang terakhir, firman apa yang sudah kita tahu selama bertahun-tahun, tetapi belum juga kita. Bapak Ibu, apakah hari-hari ini Allah berkata, ampun, kita tetap ngotot? Ya, aku tidak mau mengampuni. Ya, dia yang salah kok, kenapa aku harus? Ingatkah kita ketika Yesus di atas kayu salib merentangkan tangan dan ucapan pertama kali yang keluar apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus kita ngomong gitu. Itu kan Yesus. Dia kan tahu apa yang dia akan lakukan kepadaku dan itu menyakitkan. Tapi mari kita lihat Bapak, Kristus lakukan segala. Untuk siapa? Kita, orang yang berdosa yang seharusnya menuju neraka. Kita yang seharusnya hina tetapi dijadikan Bapak Ibu, mari kita belajar. Saya terus mengajarkan itu Bapak Ibu sama anak saya. Ketika anak saya mau tolong temannya gitu ya, Pak, temanku enggak bisa bayar SPP. Papanya langsung ngomong gitu. Kok pikir papamu itu enggak susah bayar SPP-mu? Papanya langsung ngomong gitu Bapak Ibu ya, kan lumayan gitu kan. Tetapi kemudian saya tanya, kenapa kamu mau menolong teman? Apa, papanya itu gini, mamanya gini gitu. Mamanya cuma jualan siomay dan. Tetapi kemudian saya berkata, bukan itu alasan utama. Alasan yang paling utama adalah karena Allah sudah memberkati kamu, maka kamu memberkati teman. Bapak Ibu, hal yang sama seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan. Bukankah di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Yang pertama, untuk Tuhan. Lalu kemudian Paulus dengan jelas menambahkan, dan bukan untuk. Kita ini lebih sering menyenangkan manusia Bapak Ibu. Tak nopah gitu ya, supaya dia nanti senang. Enggak. Kita lupa bahwa kita mesti menyenangkan Tuhan terlebih. Dan firman itu akan terus mengingatkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan menutup dengan perkataan. Firman Tuhan itu seharusnya apa? Menghasilkan iman yang bertumbuh. Ketika apa? Ketika kita mendengarkan dengan seksama. Ketika kita menerima dengan iman. Dan yang terakhir, ketika kita mewujudkan di dalam taatan. Tidak gampang sekali lagi Bapak Ibu. Tapi mari kita bersama-sama berjalan. Bukan dengan saya saja, tetapi dengan Kristus yang berjalan bersama kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan pada siang hari. Dan mari 1 menit ke depan, mari kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Allah. Mari kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku yakin firman-Mu ya dan amin. Tetapi siang hari ini, mari kita deklarasikan. Tentu hati kami itu dengan firman. Sehingga hari demi hari, kami mengalami transformasi. Sehingga hari demi hari, kami bukan hanya menerima informasi tentang firman Tuhan. Tetapi hidup kami terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Sehingga seperti firman-Mu, kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami daging dan lemah Tuhan. Tetapi ketika kami memandang pada salib-Mu, pada karya-Mu yang luar biasa itu,
maka kami akan menjadi pribadi yang terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih. Bersyukur buat firman Tuhan pada siang hari ini. Biar kami pegang firman Tuhan. Dan yang jauh lebih penting adalah kami menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Saya serahkan pada